dunia. Dunia itu hina, dunia itu sementara, dunia itu... Akhirnya sudah bingung ini orang. Pulang ke kampungnya dia bilang, ketemu sama kakak saya, ketemu sama kakak. Bagaimana kabarnya? Sehat, walafiat, bukan sehat-sehat lagi, seger itu mah. Terus bagaimana? Oh, diceritakan semua bahwa terus ada wasiat pesan, enggak ada katanya. Kamu jangan bohong, enggak ada wasiat. Kamu jangan dusta. Kakak saya enggak mungkin enggak nasihatin saya. Emang ada nasihat, cuman enggak pantas. Apa? Kata kakak kamu katanya, wahai Syekh, tinggalkan dunia. Dunia itu sementara. Ini dunia apa? Ini rumah hampir roboh. Akhirnya setelah mendengar nasihat tersebut nangis ini. Selesaikan bisnisnya, dia cari alamat kakak kepada gurunya. Dicari-cari, dia melihat, oh ini kata guru saya wali nih, wali Allah. Orang yang zuhud, orang yang wara'. Maka dicari-cari rumah, wah ini kok alamatnya sesuai dengan rumah gedong. Rumahnya besar sekali. Ya, besar sekali rumahnya. Akhirnya dia masuk, apakah betul ini rumah Syekh ini? Oh iya, ini betul rumahnya. Pertama dia mikir apa ada rumah kecil di sampingnya atau dia ini satpam kerja di situ. Ternyata enggak. Ternyata ini rumah kakak dari gurunya. Akhirnya dia pun masuk berjalan. Tamannya saja bikin dia capek untuk berjalan untuk bisa sampai ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya menunggu, turun juga akhirnya. Jadi dia antri gitu. Aduh, ini wali kayak apa ini? Kayak tabib ini. Antri nunggu lama, pengen ketemu susah, semua serba susah. Akhirnya setelah itu, setelah beberapa lama baru turun. Oh, ada apa? Kamu perlu apa? Perlu uang, perlu ini. Enggak, saya datang. Udah hilang, husnudzon udah hilang. Ah ini mah ahlu dunia ini yang kayak begini. Urusannya hari-hari uang terus. Lihat penampilan rumahnya juga sudah seperti ini. Kamu enggak, saya enggak ada apa-apa. Betul kamu enggak ada apa-apa. Saya cuma datang ada salam dari guru saya Syekh Fulan bin Fulan. Oh, itu adik saya katanya. Gimana dia sekarang? Dia begini begitu, orangnya soleh, orangnya zuhud, orangnya meninggalkan dunia, pokoknya disindir-sindir terus. Terus apa? Dia bilang apa? Enggak ada pesan-pesan buat saya? Enggak ada katanya. Dia enggak mau minta nasihat sama orang kayak begini. Enggak, benar enggak ada apa-apa? Sudah. Kalau kamu pulang, kamu kasih tahu kepada adik saya. Kasih tahu apa? Kasih tahu kepada dia sudah-sudahlah cinta sama dunia. Katakannya sudah-sudahlah cinta sama dunia. Dunia itu hina, dunia itu sementara, dunia itu... Akhirnya sudah bingung ini orang. Pulang ke kampungnya dia bilang, ketemu sama kakak saya, ketemu sama kakak. Bagaimana kabarnya? Sehat, walafiat, bukan sehat-sehat lagi, seger itu mah. Terus bagaimana? Oh, diceritakan semua bahwa terus ada wasiat pesan, enggak ada katanya. Kamu jangan bohong, enggak ada wasiat. Kamu jangan dusta. Kakak saya enggak mungkin enggak nasihatin saya. Emang ada nasihat, cuman enggak pantas. Apa? Kata kakak kamu katanya, wahai Syekh, tinggalkan dunia. Dunia itu sementara. Ini dunia apa? Ini rumah hampir roboh. Akhirnya setelah mendengar nasihat tersebut nangis ini. Sadaqa akhi katanya. Betul saudara saya katanya. Dia Allah berikan kemudahan dunianya akan tetapi tidak sedikit pun dunia terletak di dalam hatinya. Tapi Allah berikan pada saya ini sepertinya nampaknya zahirnya saya jauh sekali dari dunia, tapi di malam hari saya masih mikirin makan besok kayak gimana. Ya, masih mikirin gimana kehidupan saya, anak-anak saya nanti gimana. Hati saya, pikiran saya habis hanya untuk dunia, sementara dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk membantu, hanya untuk fokus kepada Allah dan Rasulnya dan fokus kepada umat. Subhanallah. Terkadang hal-hal yang sepele ini bagi mata zahir kita nggak nampak. Makanya kita ini lemah. Inti dari majelis ini apa? Pandang diri kamu saja, jangan lihat orang lain. Udah. Kalau pengen selamat, lihat diri sendiri, jangan lihat orang lain. Karena setiap orang memiliki kelebihan sendiri di sisi Allah. Ini tapi dia salah, tidak diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Dari orang yang salah, tidak. Tapi apakah kamu berbuat salah? Paham atau tidak? Apakah kamu berbuat salah? Memberitahu orang lain, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Orang yang melihat kemungkaran harus dirubah dengan tangannya. Gimana tuh, Beb? Berarti ditampol dong. Kenapa enggak artikan orang yang melihat kemungkaran pada orang lain? Ada yang mencuri. Mungkar atau bukan itu?
Kata Nabi, orang yang melihat orang lain melakukan kemungkaran, rubah dengan tangannya. Masukin kantong dengan tangan kamu. Nih, 10 juta buat kamu, jangan mencuri lagi ya. Kan itu merubah dengan tangan. Betul atau tidak? Kenapa tidak diartikan seperti itu? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini ada orang nggak benar, ambil pakai tangan kamu, ajarkan dia. Wah, ini orang jahat nih. Sibuk sama fashion di Citayam nih tiap hari nih, ambil nih. Ambil, ayo sini gua ajarin lo. Pakai tangan. Gua bagi lo 10.000. 10.000 nih tiap hari gua jajanin. Daripada lo 5.000 biasanya beli es teh doang buat pacar, ya enggak? Ini nih 10.000 nih saya bagi nih, tapi belajar sholat. Kan itu merubah dengan tangan. Yughayyirhu biyadihi. Kalau nggak bisa, fabilisani. Oh nggak bisa, saya kalau ngambil dia untuk saya asuh atau untuk rubah sekali, kayak nggak bisa. Ya udah dengan lisan, sebisanya. Nasihati dia untuk menjadi orang yang baik. Kalau nggak bisa juga dengan hati. Ya itu. Jadi fokus kepada kesalahan diri sendiri, jangan pandang kesalahan orang lain. Terkadang kesalahan bagi orang yang dicintai oleh Allah menjadi suatu kebenaran. Faham atau tidak? Kesalahan. Misalnya kita punya anak mampir ke rumah orang lain. Kita bawa anak kita mampir ke rumah teman kita. Teman kita biasa nggak akrab-akrab banget. Tahu-tahu anak kita mecahin pot dia. Enak kan nggak kita hati kita? Nggak enak lah. Ya, bisa-bisa dia marah sama kita. Tapi kalau yang mecahin anaknya, kira-kira ditampol nggak sama dia? Enggak lah. Keburukan yang kamu lakukan dan kamu tidak dicintai olehnya, dengan keburukan yang dilakukan oleh orang yang dicintai olehnya, berbeda hasilnya. Nah, kita nggak tahu. Bisa jadi orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang dicintai oleh Allah. Hasilnya, kesalahan yang dia lakukan malah menjadi keindahan di sisi orang yang dicinta. Faham atau tidak? Ya kalau yang masih jomblo ya nggak paham. Ini masalah cinta ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan manfaat dan terus-menerus istiqamah, dan insyaallah Allah jumpakan kita lagi di bulan depan, dan insyaallah di dalam pembahasan as-sirah an-nabawiyah. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Habib atas ilmunya pada malam hari ini. Semoga kita yang mendengarkan bisa mendapat manfaat dari apa-apa yang disampaikan oleh Habib Ali pada malam hari ini. Baik, kami membuka satu penanya pada malam hari ini dari jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Acungkan tangannya. Ada yang mau bertanya? Boleh di paling belakang. Boleh Mas Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia, terima kasih. Habib yang kita cintai Allah muliakan, insyaallah hafizahullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa iyyakum ya Rabb ya Rabb. Izin bertanya Habib. Tafadhal Sidi. Tadi Habib mengutip terkait dua solat yang berat bagi orang munafik, yaitu solat Isya dan subuh, di riwayat yang lain solat Asar. Nah, berkaitan dengan solat Asar Allah menyebut solat Usta. Nah, mohon pencerahan terkait solat Usta. Nah, yang kedua, bagaimana kita... Satu aja. Oh, satu aja. Satu aja. Baik, syukran Habib. Karena saya masih ada 2 pengajian setelah ini. Jazakumullah khair. Salat wusta. Salat wusta adalah salat yang di tengah-tengah. Dan Rasulullah katakan dalam hadis lain, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya sesuatu adalah yang di tengah-tengah. Maka sebagian ulama menjadikan salat wusta atau salat asar ini adalah salat terbaik dari semua salat. Kenapa? Karena tadi diantaranya salat yang susah untuk dilakukan karena waktunya mepet antara maghrib sama zuhur. Zuhur sekalian kayak gitu deket-deket, ini nggak nanggung banget antara zuhur sama maghrib. Maka dikatakan hafidhu ala salawat, kata Allah dalam Al-Quran, jagalah salat-salatmu secara umum. Kemudian Allah katakan, dan jaga juga salatul wusta. Jadi kalau misalnya kita katakan ada santri, ada 50 orang misalnya, di antara santri tersebut ada namanya Abdullah, tolong dikasih makan semua santri, tolong juga dikasih makan tuh Abdullah. Kira-kira pengkhususan disebutkan nama menunjukkan bahwa orang yang berbicara memperhatikan lebih kepada Abdullah tersebut, padahal dia sudah termasuk daripada kata santri.
Faham atau tidak? Maka perintah tersebut menunjukkan bahwa sungguhnya salatul wusta adalah salat yang betul-betul ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada seorang mufassir namanya Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau mengartikan salat al-wusta artinya apa? As-salah allati laysat bit-tawil wala bil-qasir. Salat wusta yang dimaksud adalah salat yang enggak kepanjangan dan salat enggak kependekan. Salat panjang, baca salat jadi imam bacanya apa? Al-Baqarah. Kepanjangan enggak? Atau salat setiap hari salat bacanya kulhu terus. Atau alhaqumut takatsur gitu. Ya, kependekan enggak. Bacanya yang sedang-sedang. Nah, itu yang dimaksud daripada jaga salat jangan kepanjangannya. Rasulullah SAW salat panjang. Iya, tapi jangan pernah lupakan Anas bin Malik mengatakan saya tidak pernah melihat orang yang salatnya lebih cepat dari Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau di hadapan orang yang mungkin tidak ridho atau biasanya sumpah serapah di belakang kita, atau orang yang sibuk dengan kesibukan masing-masing, ayo sedikitkan bacaannya sehingga mereka merasa nyaman dengan ibadahnya. Kata Rasulullah SAW, la yarfa'ullahu ya salata qaumin, tidaklah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala salat satu kaum ya qadra ru'usihim shibran atau kama qala Rasulullah, bahkan di satu jengkal dari kepala mereka sedikit pun tidak diangkat. Siapa? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, orang yang dia mengimami ya, tapi orang yang diimami benci sama dia, tidak diangkat salatnya. Dianya aja, makmumnya sah, tapi dia sah, di dalam zahir sah, tapi tidak diangkat. Ya. Shibran, satu jengkal yang diangkat. Jadi itu yang dimaksud. Wallahu a'lam.